Istri bodoh, suami kaya dan baik malah selingkuh. Cerita ini dialami oleh pamanku sendiri. Dia pengusaha emas yang kaya dan sukses, orangnya baik dan dermawan. Dia mempunyai 3 toko emas yang selalu ramai pembeli. Setiap hari selalu ramai karena emas yang dia jual kualitas baik dan bervariasi. Pamanku itu sangat kaya. Dia masih lajang di usia 30 tahun. Aku sering mengenalkan dia pada teman-temanku karena aku dan pamanku hanya beda 5 tahun. Tapi dia tidak tertarik pada teman yang aku kenalkan, hingga akhirnya dia jatuh cinta pada seorang gadis muda usia 17 tahun. Dia adalah anak dari asisten rumah tangga pamanku. Pamanku begitu tertarik pada gadis itu dan akhirnya menikahi gadis itu. Rumah tangganya tidak berjalan dengan baik. Padahal pamanku sudah mengubah hidup mereka, mempercantik istrinya itu menuruti semua keinginannya. Bahkan keluarganya juga dibiayai oleh pamanku. Hidup mereka sudah jadi konglomerat karena menikah dengan bos toko emas. Tapi istrinya banyak tingkah, dia malah selingkuh dengan banyak lelaki. Mungkin karena usianya terlalu muda saat menikah, jadi dia masih suka berpetualang cinta. Tapi pamanku bukannya marah, malah selalu memaafkan dan memaklumi kelakuan istrinya itu. Dia merasa istrinya belum siap dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Di tahun pertama pernikahan mereka, istrinya sudah 2 kali ketahuan selingkuh. Pamanku memaafkan dan menasehati istrinya itu agar tidak mengulangi lagi. Di tahun kedua ketahuan lagi selingkuh, dimaafkan lagi, hingga puncaknya di tahun ketiga pernikahan mereka setelah mereka punya 1 anak. Diam-diam istrinya selingkuh lagi, tapi hebatnya tidak ketahuan sampai 1 tahun mereka berhubungan. Kali ini lebih parah selingkuhnya, sampai check-in dan kos dekat rumah pamanku agar mereka bisa mudah bertemu. Tentu tidak hanya sekali 2 kali mereka berhubungan badan, mereka hampir setiap hari bertemu. Betapa jijiknya aku mengetahui peristiwa ini. Dan istrinya masih pulang melayani suaminya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Habis tidur dengan laki-laki lain, dia tidur dengan suaminya. Coba kalian bayangkan sebagai suaminya, kalau tahu pasti jijik dan langsung meng-off-kan istrinya saat itu juga. Istrinya banyak memberikan uang dan barang mahal ke selingkuhannya itu, tanpa sepengetahuan suaminya. Bahkan dengan beraninya transfer uang pakai ATM suaminya, karena suaminya sepercaya itu sama istrinya. Semua uang yang pegang istri, istrinya bebas mau pakai. Karena pamanku sesayang itu sama istrinya, dia kerja untuk bahagiakan anak, istrinya, dan keluarga istrinya itu. Sudah banyak dapat uang dan bisa selingkuh, malah nggak puas. Mereka mau lebih dari hal itu. Mereka merencanakan untuk mengeksekusi pamanku, agar mereka bisa menguasai harta pamanku dan hidup bersama selingkuhannya. Mereka berencana akan membuat skenario perampokan agar tidak dicurigai. Malam itu, pamanku dan istrinya pergi ke mall dan pulang larut malam. Tiba di jalan sepi, mereka tiba-tiba dicegat mobil. Ada 3 orang yang keluar dari mobil itu. Salah satu dari mereka menusuk pamanku hingga 3 kali. Untunglah pamanku bisa menangkis tusukan berikutnya. Beruntungnya lagi, ada pengendara mobil yang lewat dan menolong pamanku. Pamanku selamat dan dibawa ke rumah sakit. Istrinya menangis dan ketakutan. Kasus ini diselidiki polisi. Orang yang menolong pamanku sempat merekam kejadian dan terekam juga mobil yang dikendarai pelaku. Dilacak dan diketahui kalau mobil itu mobil rental. Dari informasi itu diketahui kalau yang menyewa adalah seorang laki-laki bernama Derry. Ditangkaplah Derry ketika dia akan melarikan diri ke Jawa karena dia ada di bandara saat itu, diinterogasi oleh kepolisian. Terungkaplah fakta yang tidak diduga semua orang. Laki-laki itu adalah selingkuhan istri pamanku. Mereka yang merencanakan perampokan ini, tapi sayang aksi mereka gagal dan harus mendekam di penjara. Pamanku langsung menceraikan istrinya setelah tahu kebenarannya. Pamanku bersyukur karena masih diberi keselamatan. Istri yang dia sayangi malah berencana buruk padanya. Untunglah nasib baik masih menyertai pamanku. Tangis dan aktingnya semua palsu. Dipenjaralah istri pamanku dan selingkuhannya. Istri bodoh sudah dapat suami kaya dan baik, malah selingkuh. Akhirnya kena batunya. Hati-hati dengan situasi sekarang. Orang mudah selingkuh dan berbuat kejam pada pasangannya agar bisa hidup bareng sama selingkuhannya.